Pernah nggak sih dalam hidup kalian punya temen yang suka pamer gitu? Wah, aku bisa ini, aku dapat ini, aku bisa lebih baik daripada orang lain, dan kamu merasa risih terhadap hal itu, terhadap orang-orang yang pamer di sekitarmu. Mungkin secara langsung atau di sosial media. Mulai sekarang jangan pikirin lagi hal itu setelah kamu nanti baca bab 9 dari buku Jangan Bersikap Bodoh Amat. Bukan, beda buku. Dari buku Jangan Buat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar bab 9 yang berjudul Biarkan Orang Lain Menikmati Rasa Bangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalah. Ya, udah tahu kan? Kita akan baca bab buku. Kita akan baca bab 9, biarkan orang lain menikmati rasa bangganya. Ada sesuatu yang ajaib pada jiwa manusia, suatu perasaan tenang yang melingkupi dirinya bila kita tak lagi membutuhkan segala jenis perhatian yang ditujukan pada diri kita dan membiarkan orang lain mendapatkan perhatian itu. Kebutuhan kita akan perhatian yang berlebihan adalah bagian dari ego kita yang berkata, "Lihatlah aku ini lain. Ceritaku pasti lebih menarik daripada cerita kalian." Itulah suara dari dalam diri Anda yang mungkin tidak langsung keluar dan terucapkan, tetapi ingin dipercaya bahwa aku lebih penting daripada engkau. Ego adalah bagian dari diri kita yang ingin didengar, dilihat, dihargai, dianggap istimewa. Seringkali dengan mengorbankan orang lain. Itulah bagian dari diri kita yang suka menginterupsi pembicaraan orang lain, atau tidak sabar menunggu giliran berbicara supaya perhatian kembali pada diri kita. Dengan derajat berbeda-beda, kebanyakan dari kita terikat pada kebiasaan ini, yang biasanya akan merusak diri kita sendiri. Bila kita begitu saja menyela pembicaraan, kita akan mengurangi kebahagiaan orang lain. Setiap orang lain akan dirugikan. Lain kali bila seseorang menceritakan sesuatu kepada Anda atau memberitahukan keberhasilannya, coba amati dorongan Anda untuk juga mengatakan sesuatu mengenai diri Anda. Jadi tahan dulu lah kalau mau ngomong sesuatu. Walaupun kebiasaan ini sulit dihilangkan, memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk mampu melepaskan kebutuhan Anda akan perhatian dan ikut senang bila orang lain merasa senang akan membuat Anda nyaman dan merasa damai. Daripada menyela dan langsung berkata, "Aku juga pernah begitu," atau "Tebak apa yang aku lakukan hari ini." Tahan lidah Anda dan lihat apa yang terjadi. Berusahalah untuk berkata, "Wah, hebat juga," atau "Lalu gimana?" Dan jangan ucapkan apa-apa lagi. Orang yang sedang berbicara dengan kita akan lebih senang karena kita benar-benar memperhatikannya, karena kita menyimak pembicaraannya, karena ia tidak merasa sedang bersaing dengan kita. Hasilnya adalah orang ini akan merasa lebih santai berada di dekat kita, merasa lebih percaya diri dan lebih menarik. Kita juga akan lebih santai karena tak usah merasa ingin buru-buru bangkit dari tempat duduk untuk mendapatkan giliran berbicara. Tentunya ada banyak kesempatan yang benar-benar cocok untuk saling bertukar pengalaman dan untuk berbagi keberhasilan dan perhatian, bukan memberikan semuanya sekaligus dalam satu tempat. Di sini saya mengacu pada kebutuhan yang kompulsif untuk merampas perhatian yang layak dinikmati oleh orang lain. Ironisnya, bila kita melepaskan keinginan untuk memonopoli kesenangan, perhatian yang biasanya Anda perlukan dari orang lain akan digantikan oleh rasa percaya diri dalam diri Anda yang sangat besar yang diperoleh dari membiarkan orang lain memilikinya. Agak relate sama diri kita. Baik, saya akan jelaskan ya dengan bahasa saya sendiri. Ini sebenarnya agak relate sih dengan diri kita yang kadang itu kayak, apaan sih gitu aja dibanggain. Hah, segitu aja, aku bisa lebih dari itu. Kadang kita mikir gitu, kadang kita itu mikir gitu kan pas ada orang lain yang berbicara gitu. Misalnya dia mendapatkan sesuatu, dia berhasil melakukan sesuatu, atau dia punya pengalaman yang unik. Dan pasti ada tipe-tipe orang yang kayak, segitu doang gitu kan. Coba aku gitu, atau ya akhirnya banding-bandingin nasib gitu ya kan ya. Kadang beberapa kali dalam konteks pembicaraan itu perlu untuk unsur komedi agar pembicaraan itu lebih seru di antara pertemanan ya kan. Tapi kadang kita perlu untuk membiarkan orang lain itu berbicara lebih daripada biasanya tanpa ingin merasa merebut perhatian orang lain kepadanya saat itu juga. Jadi stop gitu. Karena ketika kita menahan diri kita untuk berbicara tentang diri kita, maka kita itu akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita tidak perlu merasa berkompetisi dengan orang lain untuk menjadi orang yang paling unik gitu kan.
Pasti dari diri kita itu pernah ya, dalam usia berapapun itu pasti pernah merasa kayak aku adalah manusia paling spesial di dunia ini dan aku layak mendapatkan semua perhatian, aku layak viral gitu kan, atau semacam itulah pokoknya ya, Anda ngerti sendiri. Dan karena hal itulah kita itu menjadi egois ya, menjadi salah satu anggota forum pembicaraan yang egois, yang ingin semua perhatian itu tertuju padanya, ingin dunia itu melihat ini loh aku gitu. Terkadang cara yang paling kecil itu malah membuat kita lebih bahagia. Ketimbang kita bahagia karena mendapatkan semua perhatian saat berbicara, kita akan lebih bahagia lagi bila kita diam dan menikmati orang lain berbicara tentang kebahagiaannya. Karena ketika kita bisa menikmati kebahagiaan di sekitar kita, ya kebahagiaan kita dalam diri kita, dalam diam kita itu akan lebih terangkat lagi dan akan lebih terasa lagi. Jadi mungkin maksud dari Richard Carlson ini adalah coba tahan deh, coba dengerin, coba rasain orang yang ingin dibicarakan orang itu apa lebih dalam lagi, sehingga kita bisa mengerti, oh dia itu bangganya karena ini. Mungkin kita udah berapa kali merasakan hal itu, tapi dia baru pertama kali dan dia merasakan kebanggaan itu. Dan mungkin kita juga waktu pertama kali mendapatkan pengalaman yang sama, kita juga akan merasakan kebanggaan yang sama. Jadi kita tahu alasan kenapa dia sangat bangga, seperti itu. Jadi lain kali ketika kita berbicara dengan orang lain, biarkan orang lain itu berbicara lebih tentang dirinya, berbicara lebih tentang kebahagiaannya, bicara lebih tentang apa yang dia sukai dan apa yang ia dapatkan. Dan ketika kita bisa menikmati kebahagiaan dari orang lain dan merubah hal itu menjadi energi positif bagi kita, dengan mendengar orang lain kita akan ikut bahagia juga, maka rasanya hidup akan menjadi lebih baik lagi. Itu sangat-sangat dalam sekali sih bab 9 ini, makanya aku loncatin dari bab 2 ke bab 9. Mungkin hanya itu aja, semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ya begitu, ini tips yang sangat berguna banget, yang akan aku terapkan juga di beberapa kali kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi orang baik, tapi pura-pura tolol di depan orang sok tahu itu tetap enak sih. Dadah. 寄り添って見つめる瞳、私だけのもの、ギミギミ Your love そっと告白したい My heart Show me 本当の君だけを見せてほしいから信じてるよ Darling 恋の予感駆け巡る Days